Halo teman-teman HTBers, perkenalkan saya Siska, tutor di mata kuliah Hotel Operation 2 atau Room Division Management. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan mengenai course overview bersama dengan dosen pengampu mata kuliah Hotel Operation 2, yaitu Pak Rudi dan Pak Lexi. Silakan Pak Rudi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Rudi Amaludin. Saat ini saya bekerja di Hotel Ciputra Wood, Surabaya. Sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa hotel di Jakarta dengan posisi yang sama, yaitu di JW Marriott Jakarta dan juga Le Méridien Jakarta. Baik, Pak Rudi. Silakan Pak Lexi bisa perkenalan, Pak. Ya, halo teman-teman. Jadi pastinya Anda tidak lupa sama saya ya. Nama saya Lexi dan saya saat ini sebagai dosen di Hotel and Tourism Business Universitas Ciputra. Oke, baik. Nah, ini saya mau tanya-tanya sedikit ya, Pak, tentang fenomena yang sekarang terjadi di dunia perhotelan terkait dengan mata kuliah Room Division Management ini. Mungkin Pak Rudi bisa menjabarkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Fenomena yang saat ini saya observe ataupun yang saya hadapi saat ini tentunya mengenai review yang ada di sosial media. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap pasar dari suatu hotel, di mana kalau seandainya misalnya ada customer yang dari luar kota kemudian mau ke Surabaya, yang dilihat adalah review dari hotel itu sendiri. Tentunya ini sangat penting juga untuk Room Division untuk meningkatkan review hotel itu, di mana akan meningkatkan revenue dan juga pasar dari hotel itu sendiri, Bu. Ya, ini cukup menarik, Bu Siska dan Pak Rudi ya. Jadi ketika kita bicara mengenai hotel review ini, ternyata kalau setiap tamu hotel yang mau datang itu juga melihatnya, lihat dulu review ya. Betul. Jadi bukan lihat harga ya Pak ya. Jadi lihat review dulu hotelnya ini bagus atau tidak. Dan yang paling penting saya juga mengalami. Jadi kalau ke hotel saya lihat ya kamarnya yang nyaman ya, kamar yang bersih. Nah itu kan adalah hasil daripada teman-teman dari housekeeping kan yang membersihkan kamar itu ya. Dan itu selain daripada itu kita juga melihat satu yang di luar perhotelan itu kita melihat bahwa sebenarnya bisnis housekeeping atau mungkin kita bicara industri pecahan dari hotel ini ya toh, itu kan sudah makin banyak merebak industri-industri seperti laundry ya, terus setelah itu banyak juga yang kebersihan untuk rumah dan lain sebagainya. Ini sekarang menjadi sebuah industri yang yang makin banyak dan tidak dapat dihentikan gitu loh. Dan saya melihat sih mungkin ini juga merupakan sebuah potensi yang nanti ketika anak-anak belajar dari mata kuliah kita ini, mereka pun juga punya punya kemampuan untuk membuka sebuah usaha-usaha di bidang ini juga ya Pak Rudi ya. Betul, Pak Lexi. Saya tertarik dengan apa yang seperti yang Pak Lexi bilang tadi mengenai laundry. Laundry itu ada di bagian belakang, tetapi sumbangsinya ataupun itu sangat besar sekali terhadap operasional hotel. Betul. Dan hampir semua linen dari mulai FB, room, semuanya itu dikerjakan oleh laundry. Iya. Dan tentunya mesin-mesin laundry itu adalah investasi yang sangat besar sekali. Betul. Perlu perawatan yang tinggi gitu. Iya. Dan itu kalau kita melihat dari laundry memang tidak mengenerate money yang kalau di hotel ya Pak ya, tetapi kan itu yang melakukan supporting di hotel itu sendiri sebenarnya ya. Oke, ya itu mungkin menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk nanti kita bahas selama perkuliahan ini ya, gitu ya. Betul. Jadi cukup penting ya peran housekeeping ini dalam menghasilkan review yang positif untuk hotel. Nah, kira-kira Pak, seberapa penting sih mata kuliah ini untuk dipelajari oleh mahasiswa, dan kira-kira benefit yang akan didapatkan oleh mahasiswa nanti itu apa saja, Pak? Baik, Ibu, hampir 90% dari hotel area itu dikelola oleh housekeeping. Dari mulai kamar, kemudian public area, laundry, dan gardener. Selebihnya 10% itu hanya FB. Tentunya housekeeping itu sangat berperan sekali dalam pengelolaan hotel. Dan mahasiswa diharapkan setelah mempelajari dari housekeeping ataupun room division, diharapkan itu hampir 90% menguasai hotel itu sendiri. Betul. Ya, karena itu. Kita juga tahu ya bahwa hotel itu kalau kita bicara hotel itu mayoritas adalah kamar. Betul. Setelah kamar kita bicaranya public area. Lah public area itu sendiri juga
butuh layanan kebersihan kan ya. Betul, Terus yang belum lagi yang di dalamnya tadi kalau dikatakan Pak Rudi belakangnya itu semuanya pakai laundry kan ya. Jadi intinya sih kalau kita melihat bahwa ini penting sekali ya, mata kuliah ini bukan hanya sekedar untuk bagaimana ketika mereka mengelola hotel. Itu yang pertama yang pastinya. Yang kedua nanti juga anak-anak mahasiswa juga akan belajar untuk mengelola hotel, untuk membersihkan hotelnya. Khususnya kita kan lagi prakteknya di hotel laboratoriumnya kita ya. Jadi nanti mereka bisa mengelola baik kebersihannya, baik laundrynya, public areanya, bahkan sampai ke sanitasinya. Harapan dari perkuliahan ini ya anak mahasiswa bisa mengerti bagaimana mengelola hotel tadi yang dikatakan oleh Pak Rudi, bisa menguasai 90% daripada pekerjaan yang ada di hotel itu sendiri ya, selain daripada fungsi-fungsi yang lain ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini nanti hasilnya mahasiswa bukan hanya dapat mempelajari housekeeping aja, tetapi juga bisa memiliki satu pandangan kalau mereka mau membuka sebuah usaha sendiri juga. Betul. Gitu. Oke, keren ya teman-teman ya. Lalu Pak, kira-kira nanti itu tahapan proses pembelajarannya seperti apa? Dan luaran tugasnya itu yang harus dihasilkan oleh mahasiswa itu apa gitu dari mata kuliah ini? Kalau secara tahapan memang nanti kita tetap ada 4 tahapan ya. Nah dari 4 tahapan itu yang pasti mereka harus bisa mampu membuat perencanaan terlebih dahulu. Jadi dari housekeeping ini kan perencanaannya banyak ya Pak Rudi ya. Sekali, betul. Baik itu seingat saya kalau pernah diskusi sama Pak Rudi itu adalah mau bikin budgeting ya toh, terus apa scheduling ya Pak ya. Betul. Scheduling, terus setelah itu perencanaan lain ya, mungkin tentang pembelian bahan dan lain sebagainya ya Pak ya. Itu setelah itu bagian tadi yang 2 mereka pasti pelajari. Jadi pertama milestone-nya tadi itu perencanaan, yang 2 bagian berikutnya itu mempelajari 2 departemen yang tadi fungsi kerja ya yang ada, baik itu untuk kebersihan maupun yang untuk laundry ya. Terakhir baru mereka bisa memberikan evaluasi terhadap kinerja mereka. Jadi bagaimana hasil dari perencanaan mereka dan yang mereka lakukan, apakah ada yang sesuai atau ketidaksesuaiannya, dan mereka harus mampu untuk mengevaluasi dirinya sendiri dong ya. Pastinya Pak Rudi nanti akan memberikan tips and triknya ini sesuai dengan standar hotel bintang 5 nanti itu, seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan belajar tentang perencanaan, pengelolaan, maupun evaluasi secara individu maupun secara kelompok begitu ya Pak ya. Baik, lalu Pak, kemampuan apa yang diperlukan oleh mahasiswa untuk bisa mempelajari mata kuliah ini? Nah, ini Pak Rudi yang bisa jawab. Biasanya timnya bisa punya keahlian apa aja Pak biasanya Pak yang diperlukan? Baik, tidak semua orang yang mungkin itu harus disupport dengan bagaimana hati kita itu sebagai housekeeper atau tidak. Yeah. Tentunya kalaupun kita mau jadi seorang entrepreneur, tentunya harus bisa dilihat dulu dari bawah, tidak semata-mata harus mengetahui di bawah seperti apa sih. Betul, setuju. Nah, dasar-dasar housekeeping itu sendiri sebetulnya tidak mengenai masalah pembersihan, bagaimana juga kita memaintain atau menjaga aset-aset itu sendiri Bu. Bagaimana kita mengelola linen yang seharusnya length of service-nya itu 4 tahun, bagaimana supaya bisa lebih dari 5 tahun dengan cara linen treatment, dengan air panasnya yang ini. Nah, skill-skill seperti itulah yang tentunya yang Pak Lexi bilang tadi, perencanaan yang paling penting gitu loh. Seperti itu. Jadi skill perencanaan, terus skill pengelolaan terhadap aset itu sendiri. Betul. Yaitu asetnya banyak ya Pak ya, bukan cuma linen aja, juga alat-alat peralatan yang ada tadi yang katanya peralatan laundry yang mahal itu ya, bagaimana caranya merawat dan lain sebagainya perlu itu diperhatikan kan. Ya, contohnya itu yang saya paling yang ingat itu Pak, kalau kita nyuci pakai mesin cuci di rumah aja itu juga ada, tidak boleh terlampau overloaded ya. Jadi jangan sampai terlalu penuh, tapi juga tidak boleh terlalu kosong juga, karena itu juga akan mempengaruhi
keawetan dari Betul. mesin itu sendiri. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nanti juga kita akan pelajari karena Pak Rudi juga pasti akan memberikan informasi loh. Ini loh caranya untuk memperlakukan aset-aset tersebut Ya. gitu. Bagaimana kita memelihara aset yang kita percayakan. Betul, Seperti betul. itu. Jadi itu ada skill baik pengelolaan, perawatan dan juga nanti budgeting juga ada duitnya juga ya. Masalah pengelolaan keuangan, bagaimana membuat laporan. Dan yang pasti kita juga perlu ketahui bahwa seorang housekeeper juga seorang communicator yang baik juga karena akan ketemu kan dengan tamu yang menghuni kamar, bagaimana mereka bisa membersihkan, mengetahui kebutuhan daripada tamu itu sendiri. Betul. Ya. Seperti itu karena apalagi kalau pas ada yang honeymoon dan lain sebagainya kan towel artnya harus menyesuaikan ya Pak ya dengan selera. Seperti itu. Baik. Bu, ya. Jadi skill service dan melayani dengan hati itu juga sangat penting ya Pak Sangat untuk penting sekali, nanti betul. diaplikasikan di dalam mata kuliah ini. Oke, baik teman-teman, sekian ulasan mengenai course overview di mata kuliah Hotel Operation 2, Room Division Management. Sampai berjumpa di perkuliahan kita selanjutnya. Salam entrepreneur.